adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Lose Sandria dan Lose. Oke, wah senang sekali ya kita bertemu lagi walaupun hanya lewat online. Nah adik-adik, kita bersyukur ya kita punya Tuhan yang senantiasa mau buka jalan untuk kita semua. Banyak orang bilang jalan buntu, tapi di dalam anak Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan selalu akan buka jalan untuk kita semua. Saat ini lo semua ngajak adik-adik semua, kita akan nyanyi sebuah lagu yaitu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night returns today. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night returns today. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bila Tuhan senantiasa yang memimpin beserta kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ini saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila segala pujian firman Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Nah adik-adik, senang sekali ya. Nah kita mau memuji Tuhan kita dengan sebuah lagu lagi yaitu Singing Glory Praise the Lord. Nah kita boleh nyanyi sambil peragakan ya, boleh ikutin Lose ya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
Oke deh, tibalah saatnya kita mau mendengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, langsung mau ngajak kita nyanyi sebuah lagu lagi, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami boleh datang memuji nama-Mu, dan tibalah saatnya kami juga mau mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, buka hati dan pikiran kami, bila kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Biar firman Tuhan senantiasa subur di hati kami ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami ya Bapa, hadir di tengah-tengah kami. Dengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik langsung punya sesuatu loh. Ya, coba kita buka lihat ya, ada apa? Nah, coba lihat ya. Ini ada apa di dalam nih? Oke, kita lihat bersama ya. 1, 2, 3. Wah, apa ini? Nah, coba lihat ya. Ini apa nih? Ini kalau dilihat warnanya warna emas ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Lihat. Cantik ya bentuknya, ini uang kaisar ya, uang zaman dulu. Tapi ini bukan emas benaran, kalau emas benaran ini sih berapa kilo di sini ya, bisa mahal sekali. Nah, kalau warna gini identiknya emas. Kalau kita tahu kalau emas itu bisa dilebur lagi ya, bisa dilebur, bisa dijadikan apapun bisa, termasuk uang kaisar ini ya. Terus bisa dilebur lagi, bisa jadi patung-patung ya, bisa jadi apapun karena emas itu gampang dilebur dan bisa dijadikan apapun. Nah, siapa yang di rumahnya ada uang emas ini? Kalau ada,
bukan buat kita sembah loh ya, tapi paling buat pajangan. Tapi yang kalau punya lose ini toples loh ya, bisa dibuka, coba kita lihat. Nah, tuh toples dan di dalamnya ada sesuatu juga ya, coba kita lihat. Nah ini ada patung gajah ya, kecil tapi ya kurang nampak ya. Nah patung gajah ini dari emas dan perak ya. Nah ini sangat kecil, mungkin nggak nampak ya. Nah tapi ini cantik ya, dari Thailand dia ya. Nah ini juga buat pajangan aja, bukan buat kita sembah loh ya, nggak boleh ya. Nah kalau di rumah punya patung, punya apa, bukan buat kita sembah-sembah. Mungkin kalau ini kan hanya buat pajangan ya. Kalau yang tadi itu toples, bisa tempat permen, bisa tempat snack-snack ya. Nah saat ini kita mau mendengar firman Tuhan bersama. Yuk kita duduk yang manis, duduk yang tenang, kita dengar Tuhan bersama-sama ya. Yuk. Musa telah berada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam mendengarkan Allah memberikan kepadanya 10 perintah dan hukum-hukum lain. Bangsa Israel semakin lelah menunggu Musa untuk kembali ke tempat mereka. Maka mereka berkumpul di sekeliling imam besar Harun. Apakah yang terjadi pada Musa? Orang-orang itu bertanya kepada Harun. Dia membawa kami ke sini dari Mesir lalu dia menghilang. Buatlah untuk kami Allah yang dapat memimpin kami. Maka Harun berkata kepada bangsa itu, bawalah kepadaku semua emas yang dapat kalian temukan, dan aku akan memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Bangsa Israel membawa kepada Harun perhiasan emas mereka. Dia meleburnya di dalam api dan membentuknya menjadi patung anak lembu. Ketika bangsa itu melihat berhala emas itu, mereka berteriak, Inilah Allah yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Ketika Harun melihat betapa senangnya bangsa itu, dia membangun altar di depan patung anak lembu itu dan berkata, besok kita akan mengadakan perayaan bagi Tuhan di tempat ini. Pagi-pagi hari berikutnya, bangsa Israel bangun dan mempersembahkan korban. Lalu mereka menari dan berpesta di depan patung anak lembu emas. Ketika Allah melihat apa yang bangsa itu lakukan, dia mengatakan kepada Musa, turunlah, sebab bangsamu yang engkau bawa keluar dari Mesir telah rusak lakunya. Mereka cepat berpaling dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, dan telah membuat bagi mereka berhala tuangan berbentuk anak lembu. Mereka sujud menyembah kepadanya dan mempersembahkan korban baginya, dan berkata, inilah Allahmu hai Israel, yang telah membawamu keluar dari Mesir. Musa memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada Israel. Janganlah binasakan seluruh bangsa itu. Ingatlah janji-janji yang telah engkau buat kepada mereka. Allah mendengarkan permohonan Musa dan mengutus Musa turun gunung sambil membawa 2 roh batu yang bertuliskan kalimat-kalimat perjanjian. Ketika Musa tiba di dekat kemah, dia melihat patung anak lembu itu dan orang-orang yang sedang menari-nari di sekelilingnya. Musa marah atas apa yang dilihatnya. Musa melemparkan kedua roh batu itu ke tanah dan membantingnya sehingga hancur berkeping-keping. Dia mengambil patung emas itu dan melemparkannya ke dalam api. Kemudian berbalik kepada Harun. Mengapa engkau sampai hati membiarkan bangsa ini berdosa sedemikian besar? Setelah beberapa waktu berlalu, Allah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan 2 roh batu seperti yang semula. Allah berkata, aku akan menuliskan pada roh batu itu segala firman yang ada pada roh yang mula-mula. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk naik ke puncak gunung Sinai. Keesokan paginya dengan membawa 2 roh batu yang baru dan memastikan agar tidak seorang pun datang mendekat gunung itu. Musa melakukan seperti yang Allah perintahkan. Dan ketika pemimpin Israel itu tiba di atas gunung, turunlah Allah dalam awan. Musa berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar,
Berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Musa memohon pengampunan kepada Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, terimalah kami sebagai umat-Mu, sertailah kami dan berjalanlah di depan kami. Allah berfirman, Aku mengadakan perjanjian denganmu. Di hadapan seluruh bangsamu akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang belum pernah dilakukan di bangsa manapun di seluruh dunia. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau berdiam akan melihat betapa dahsyatnya pekerjaan yang aku lakukan bagimu. Taatilah apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Nah, penyembahan yang benar adalah menyembah sesuai dengan Alkitab ya. Kita jangan seperti orang-orang Israel menyembah patung. Pasti Tuhan tidak senang ya. Kita bersyukur sekali Tuhan kita yang mau mati bagi kita dan mengajarkan kita bagaimana caranya menyembah kepada Dia dan memuji namanya. Dan saya ini juga langsung mengajak adik-adik menghafal ayat firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang ada di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 4a. Nah, gampang sekali ya. Nah, kita akan menghafalnya bersama-sama ya. Begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 4a. Yuk kita sama-sama membacanya ya, menghafalnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran pasal 20 ayat 4a. Nah, Tuhan tidak ingin kita menyembah patung-patung berbentuk apapun ya, jangan kita sembah. Nah, saat ini juga langsung mau ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu lagi, yaitu Pujilah Tuhan selama-lamanya, karena Dia memang Allah yang layak kita puji ya sampai selama-lamanya. Yuk, boleh sambil tepuk tangan ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Oke deh, kita masuk dalam doa ya. Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Saat ini kami sangat senang, kami boleh belajar tentang firman-Mu, bagaimana menyembah Tuhan yang benar, dan kami juga boleh memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa berserta memimpin kehidupan kami, agar kami boleh hidup berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Oke deh, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. God bless you.